Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aan Widianto. Kali ini saya akan membahas latihan soal penilaian akhir semester tahun ajaran 2001-2022 mata pelajaran matematika untuk kelas 5 SD. Nah, adik-adik, nih langsung saja masuk ke pembahasannya. Nomor 1. Bagian persegi panjang yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah, kalau ada soal seperti ini, berarti kita hitung arsirannya dulu. Ada 1, 2, 3. Ini berarti 3/6. Mudah bukan? Sekarang kita ke nomor 2. Bentuk pecahan biasa dari 2, 3/5 adalah, ini berarti yang bagian atas sebentar. Nah, ini pembilangnya berarti 5 kali 2, kita beri kurung ya, 5 kali 2 ditambah 3, penyebutnya tetap 5. Berarti sama dengan yang di atas itu berarti, sebentar, sama dengan yang di dalam kurung itu 10 ditambah 3. Itu berarti jawabannya 10 tambah 3, 13/5. Nah, jawabannya adalah 13/5. Kemudian yang nomor 3, bentuk pecahan campuran dari 22 dibagi 7, 22/7 adalah titik-titik. Nah, ini adik-adik, caranya 22 kita bagi 7. Dapat berapa, nanti sisanya ditulis sebagai pembilang. 22 bagi 7 itu yang mendekati adalah 3, sisanya 1, dan penyebutnya tetap 7. Jawabannya 31/7. Yang nomor 4, jika 1/3 ditambah 3/5 sama dengan N, maka nilai N adalah, itu berarti kita samakan dulu penyebutnya adik-adik. Atau kita bisa langsung kalikan ya, 1 kalikan 5 dalam kurung 1 kali 5 ditambah 3 kali 3, untuk penyebutnya 3 kita kalikan dengan 5. 1 kali 5 nanti hasilnya itu sama dengan 5 ditambah 9/15. 5 ditambah 9 ketemunya 14, di bawahnya atau penyebutnya 15, berarti jawabannya 14/15. Nomor 5, hasil dari operasi pengurangan pecahan 5/6 dikurangi 1/5 itu sama dengan, sama seperti tadi adik-adik. Nah, ini berarti kita kalikan silang, 5 dikali dengan 5 dikurangi
6 kalikan 1 atau 1 kali 6. Yang bawahnya penyebutnya 6 dikalikan 5. Berarti nanti hasilnya sama dengan 5 kali 5 ini ketemunya nanti 25. 1 kali 6 ketemunya 6. Berarti 25 dikurangi 6 itu sama dengan 19. Yang bawah atau penyebutnya 6 kali 5 itu sama dengan 30. Jawabannya 19/30. Nomor 6. Sylvie memiliki tali sepanjang 3/4 meter. Ia membeli lagi sepanjang 2/3 meter. Panjang tali Sylvie sekarang adalah titik-titik. Yaitu Sylvie itu punya tali sepanjangnya ini 3/4, lalu membeli lagi. Jika membeli lagi, berarti ini ditambah adik-adik. Berarti ini adalah 3/4. Kita penapkan saja. 3/4 ditambah 2/3. Nah, sama dengan kita kalikan silang seperti tadi, nanti langsung ketemu jawabannya. 3 kali 3, 9, berarti 9. 9 ditambah 8, yang bawahnya 3 dikalikan 4. 9 tambah 8 ketemunya berapa? 17. Sebentar. 17 bawahnya 12. Nah, ini dibagi disederhanakan menjadi pecahan campuran ya. 17 kurangi 12 itu 5. Berarti ini jawabannya. 1/5/12. Nomor 7. Harga sepatu Dimas adalah 2/3 kali harga sepatu Rizka. Jika harga sepatu Rizka 69.000, maka harga sepatu Dimas adalah, ini berarti adik-adik kita kalikan antara 2/3 dikali 69.000. Dikalikan 69.000 sama dengan, nah ini kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 3 sama dengan 7, 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 1 itu berarti ketemunya 7. 7 dikalikan 69.000 sepertiga ya. 69 dibagi 3, ini berarti ketemunya kita coret, ini bisa. Ini hasilnya 23 dikalikan 7 sama dengan 7 kalikan 23.000 sama dengan 3, berarti 161.000. Adik jawabannya 161.000. Nomor 8. Sakti membawa pita sepanjang 4,5 meter. Dia memotong pita tersebut sama panjang menjadi 5 bagian untuk dibagikan kepada Lava, Putri, Bayu, Wayu, dan Umam. Bagian pita yang diterima masing-masing anak adalah titik-titik meter. Ini berarti jawabannya adik-adik itu 4,5
itu kita bagikan dengan sejumlah anak. Nah, berarti sama dengan 0,9. Selanjutnya, Sanji mempunyai 4 kantong beras. Masing-masing kantong beratnya 12,5 kg. Beras tersebut akan dibagikan kepada Luffy, Zoro, Usopp, Nami, dan Robin dengan bagian sama rata. Bagian beras yang diterima masing-masing adalah, berarti ini jumlah semua kantong kan 4, ada 4 kantong, masing-masing kantong kan beratnya 12,5, itu berarti kita kalikan 4 dikalikan 12,5, lalu dibagi sejumlah anak 1, 2, 3, 4, 5, ada Luffy, Zoro, Usopp, Nami, Robin, berarti ada 5 dibagi 5 sama dengan 12,5 kalikan 4 ketemunya 50 dibagi 5 itu sama dengan 10. Jadi masing-masing anak nanti mendapat 10 kg. Jawabannya ini. Soal berikutnya, Pak Zaid akan memugar bangunan rumahnya dan memerlukan 64 kantong semen. Jika semennya sudah dibeli 3/4 bagian dari semua semen yang dibutuhkan, maka Pak Zaid harus membeli semen lagi sebanyak titik-titik kantong. Nah, ini caranya 3/4 ini yang sudah dibeli kita kalikan dengan jumlah seluruh semen yang dibutuhkan. Nah, sama dengan 64 dibagi 4, ini nanti ketemunya 16 dikalikan 3 ketemunya 3 kali 16 itu sama dengan 48. Nah, semen yang sudah dibeli ini jumlahnya 48. Berarti kekurangannya adik-adik, kekurangannya sama dengan 64 kita kurangkan dengan 48. Nanti ketemunya berarti 16 kantong. Nah, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Yogi mengikuti pelatihan PPG yang akan selesai dalam waktu 90 hari. Jika 80% kegiatan telah dilewati, maka sisa waktu pelatihan tersebut adalah titik-titik. Berarti yang sudah dijalani itu sebanyak 80%. Berarti sisanya yang belum dijalani itu karena persen itu adalah per 100, berarti nanti 100 dikurangi 80. Berarti yang belum dijalani itu sama dengan 100 kurangi 80 sama dengan 20. Nah, ini persen ya, ada persennya. Setelah ketemu yang belum dijalani dalam persentase ini adik-adik, kemudian kita kalikan dengan jumlah waktu yang dibutuhkan keseluruhan. Berarti kemudian
20. Bawahnya saja ya. 20% itu kita kalikan dengan 90 hari. Itu sama dengan 0,2 dikalikan 90 hari. Itu sama dengan 18 hari. Jawabannya adalah D. Berikutnya, 10.000 cm itu sama ditambah 0,5 km itu sama dengan titik-titik meter. Nah, caranya adalah ini. Kita ubah dulu semuanya menjadi meter, karena soalnya yang ditanyakan adalah meter. 10.000 cm, dari cm ke meter itu naik 2 tangga, berarti dibagi 100. 10.000 dibagi 100, ketemunya berarti 100 ditambah, misal sudah meter ya, 100 meter ditambah 0,5 km turun ke meter, itu turun 3 tangga. Turun 3 tangga dari kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti dikalikan 1000. 0,5 kali 1000 itu sama dengan 500 meter. Jadi sama dengan 600 meter. Ini jawabannya ya, C. Kemudian, nomor 13, hasil penjumlahan dari 72 bulan ditambah setengah windu ditambah 1/8 abad adalah titik-titik. Nah, kita cari dulu. Ini yang diminta dalam tahun ya, berarti ya. 72 bulan. Itu berarti jadi tahun, berarti dibagi 12 ditambah setengah, ini setengah windu, ini sama dengan 1 windu kan 8 tahun, berarti kalau setengah windu itu setengah dikalikan 4, kita kasih kurung ya, ditambah 1/8 abad. 1 abad kan 100 tahun, berarti dikali 100 itu sama dengan 8. 72 bagi 12 itu ketemunya 6 ditambah 4 ditambah 1/8 dikalikan 100, berarti itu sama dengan 100 dibagi 8. 100 dibagi 8 berarti ketemunya nanti 12,5 ya, 12,5 sama dengan 6 tambah 4 tambah 12,5, ketemunya 22,5 tahun, atau sama dengan 22 tahun 6 bulan. Jadi soal ini jawabannya adalah 22 tahun 6 bulan. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya, adik-adik. Joko berlari dengan jarak 400 meter, dapat ditempuh selama 2 menit. Kecepatan lari Joko adalah titik-titik.
Kita lanjutkan ya adik-adik. Joko berlari dengan jarak 400 meter, dapat ditempuh selama 2 menit. Kecepatan lari Joko adalah, jarak itu adalah J, berarti J sama dengan 400 meter. Waktu itu adalah W, waktunya 2 menit, itu diubah menjadi jam, berarti sama dengan 2/60 jam. Nah, untuk mencari kecepatan, itu kita harus mengingat segitiga Jokowi ya, bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi sama dengan jaraknya itu 400 meter dibagi dengan 2/60 jam. Jadi sama dengan 400, ini bisa dikalikan dengan syarat dibalik ya, pecahan bisa dikali menjadi kali dengan syarat dibalik, 60/2 sama dengan 400 dikalikan 30. Dengan ini masih dalam meter per jam, sama dengan 12.000 meter per jam. Ini bentuk ini bisa diubah menjadi 12 km per jam. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, Pak Aldo mengisi air penuh mobil tangki selama 20 menit. Kapasitas tangki adalah 240 liter air. Maka kecepatan debit air adalah titik. Debit itu merupakan volume dibagi dengan waktu. Sama dengan volumenya, ini adalah kapasitas tangkinya. Ini karena di soalnya, di jawabannya semuanya dalam cm kubik dan detik, itu berarti pertama-tama kita harus ubah dulu ini waktunya, waktu atau W ya, W-nya itu sama dengan 20 menit, itu berarti diubah menjadi detik. 20 dikalikan 60 detik sama dengan 1200 detik. Nah, sementara volumenya itu sama dengan 240 liter. 1 liter, adik-adik yang harus kalian ingat, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, itu artinya adik-adik, karena ini yang diminta cm kubik, kita ubah 240 liter ini menjadi bentuk cm kubik. Dari desimeter kubik ke cm kubik itu turun 1 tangga. Berarti 240 kalikan 1000 cm
kubik. Kenapa kalikan 1000? Karena ini dalam bentuk kubik. Ini berarti angka 3 ini mewakili jumlah 0. Itu artinya sama dengan 24.000 cm kubik. Nah, setelah ketemu ini adik-adik baru kita masukkan ke dalam rumus ini. Volumenya itu ada 24 cm kubik dibagi dengan ini 1200 detik. Berarti sama dengan 24.000 dibagi 1200 itu ketemunya oh maaf ini kurang 0. 200 cm kubik per detik. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah 200 cm per detik. Nah, cukup rumit ya, tapi masih bisa kita hitung. Nah, kemudian sebuah kereta api melaju dari Jakarta ke Solo dengan kecepatan 120 km per jam. Jarak tempuh yaitu 725 km. Jika kereta api berangkat pukul 7.15, maka kereta api sampai tempat tujuan titik-titik. Nah, yang ditanyakan ini adalah waktu tiba. Untuk menghitung waktu tiba, pertama kita itu harus mencari waktu tempuh dulu. Nah, ini yang diketahui adalah kecepatannya 125 km per jam, jaraknya 725 km. Kemudian, untuk menghitung waktu tempuh, itu rumusnya adalah waktu tempuh sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan jaraknya 725 km dibagi dengan 125 km per jam. Itu nanti ketemunya adalah sekitar 5,8 jam. Nah, ini kan dalam bentuknya kan 5,8 jam. Itu berarti sama dengan 5 jam. 0,8 jam ini dijadikan ke menit. Berarti 0,8 itu dikalikan 60 sama dengan 48 menit. Ini adalah waktu tempuhnya, ketemu segini. Setelah itu, kita cari waktu tiba. Itu sama dengan waktu berangkat ditambah dengan waktu tempuh. Nah, sama dengan waktu berangkatnya kan 7.15. Ya, saya susun 07.15. Ini kita tambahkan dengan 5 jam. 5.48. Ini kemudian ditambah 5 ditambah 8 ketemunya 3. 1 tambah 4 itu nanti 60. 1 tambah 4 5, yang ini kita simpan 1 berarti 6. 63. Ini 12.
Nah, waktu tibanya adalah 12.63. Karena dalam jam itu angka tertingginya itu adalah 59 atau 60. Jadi ini 60 ini sama dengan, ini kan melambangkan menit. Yang ini menit, 63 itu menit, yang 12 itu jam. Berarti jam 12 lebih 63 menit. Nah, sementara 63 menit itu sama dengan 1 jam 3 menit. Berarti nanti ditambahkan ketemunya ini. Jadi, nah kemudian yang bukan merupakan arah mata angin, yaitu ini, oh ya, ada hubungannya dengan peta. Kita nyanyikan saja, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Berarti yang bukan adalah timur daya. 18. Jarak kota Yogyakarta ke Wonosari yaitu 80 km. Pada peta jaraknya 4 cm, maka skala adalah, ya, yang perlu kita ketahui, skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta denah atau gambar dengan jarak sebenarnya. Nanti bisa kita rumuskan skala itu sama dengan jarak pada peta atau JP dibanding dengan JS. Sama dengan jarak pada peta ini 4 cm dibanding dengan 80 km. Nah, ini harus kita samakan menjadi cm semua. Berarti 4 dibanding dari kilometer ke cm itu turun 5. Berarti ditambah 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 dibanding 8 juta. Nanti sama dengan, nah, skala itu awalnya atau pasti diawali dengan angka 1. 1 banding berapa gitu ya. Berarti ini angka 4 supaya menjadi 1 itu harus kita bagi 4. Nah, 4 ini 1 berarti ya. Nah, karena ini 4 dibagi 4, maka 8 juta ini juga harus kita bagi 4. 8 juta dibagi 4, ketemunya itu 2 juta. Jadi jawabannya 1 banding 2 juta. Yang nomor 19, diketahui jarak titik A dan B pada peta 8 cm. Jika skala dalam peta tersebut 1 banding 10.000, maka jarak sebenarnya adalah, nah, skala itu tadi kan skala sama dengan CP dibanding CS. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Berarti jarak sebenarnya itu sama dengan CP dibagi skala sama dengan CP-nya itu 8 cm. 8 cm dibagi 1 banding 10.000. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 8 dikali 10.000 sama dengan, kenapa bisa 8 kali 10.000 adik-adik? Karena ini adalah 1 banding 10.000. Ini merupakan bentuk pecahan.
pecahan bisa diubah menjadi perkalian dengan cara dibalik. Berarti 10.000 dibagi 1. Langsung Pak An tulis menjadi 10.000. Itu nggih. Jadi ketemunya 80.000. Ini sentimeter. Sama dengan 8 km. Karena ini di soal yang diminta meter, berarti kita ubah ke meter ya. Naik 2, berarti tinggal 800 meter. Nah. Soal berikutnya, Patri ingin membuat garis dari titik kota A dan kota B. Jarak sesungguhnya adalah 20 km. Rencana dibuat gambar dengan skala 1:5 juta. Maka jarak gambar titik kota A dan kota B adalah, ini yang ditanyakan adalah JP. JP itu sama dengan JS dikalikan dengan skala, atau sama dengan JS-nya 20 km dikalikan skalanya itu 1:500.000. Ini saya kasih kurung ya. Berarti sama dengan, kita ubah 20 km ini dijadikan cm adik-adik. Tambah 0,5. Kemudian ini dikali 1/1/500.000, ini sama dengan, berarti sama saja dengan dibagi 500.000. Sama dengan 20 dibagi 5, ketemunya 4 cm. Jika jarak kota Yogyakarta ke kota Wonosobo yaitu 105 km, pada peta jaraknya 7 cm, berapa skala pada peta tersebut? Skala sama dengan jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya, sama dengan 7 cm dibanding 105 km, sama dengan, jadikan cm semua, cm-nya saya hilangkan, dibanding 105, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti ini kita bagi 7 ya, karena supaya 7 menjadi 1, berarti 1 banding, ini ketemunya 1, 10 dibagi 7, sisa 3, 35, ketemunya 5. Nya 5, masukkan itu 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jawabannya 1:1.500.000. Ini A. Sekian penjelasan dari Pak Aan. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya untuk kemajuan channel saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.